Jabal Kap adalah nama lain yang juga sering disebut sebagai penyebab gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Lalu siapa Kap? Menurut riwayat ia adalah sebuah gunung misterius. Ia dikatakan begitu besar, bahkan jadi tiang penyangga langit. Dan gempa sendiri terjadi karena ia menggerakkan urat-uratnya. Everest adalah nama yang bakal langsung disebut ketika membahas soal gunung terbesar. Tapi, menurut sebuah riwayat, Jabal Kap lah yang paling masif di muka bumi. Definisi besarnya tidak begitu jelas, namun ia memiliki ukuran yang tak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Tapi sebagai gambaran soal besarnya, gunung-gunung yang ada sekarang seolah hanya sebagai uratnya. Setelah tahu kalau ukuran Kap begitu masif, tentu cukup mudah untuk menemukan gunung ini. Mungkin secara logis demikian, tapi faktanya gunung ini juga misterius soal keberadaannya. Seolah ada sebuah tabir yang menutupi mata manusia dari gunung ini. Meskipun tidak diketahui secara pasti letak gunung ini, namun disebutkan kalau ia mengelilingi dunia. Mungkin analoginya seperti bagian tepi dari sebuah piring atau nampan berbentuk lingkaran. Keterangan ini pun akhirnya banyak dipakai oleh penganut bumi datar. Berangkat dari sini Kap kemudian disebut penyangga langit. Karena pada prinsip bumi datar cakrawala itu berbentuk kubah. Bagian langit yang bertemu dengan daratan berada pada sang gunung ini. Kalau ditanya kenapa langit warna biru, tentu jawabannya adalah pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer. Memang benar demikian, tapi siapa sangka disebutkan pula jika sebenarnya warna langit itu berasal dari Jabal Kap. Jadi meskipun tidak diketahui bentuk dan letaknya, disebutkan jika Jabal Kap memiliki warna hijau kebiruan. Bahkan disebut pula ia terdiri dari batuan zamrud. Karena bentuknya yang besar dan ia juga kerap dihubungkan sebagai penyangga langit, maka kemudian sang angkasa ini pun memantulkan warnanya, sehingga jadilah langit berwarna biru seperti yang kita lihat sekarang. Jadi seperti yang sudah disinggung, jika gunung-gunung di dunia ini adalah uratnya Kap. Ketika Tuhan menghendaki gempa di sebuah tempat, Dia akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggoyangkan salah satu uratnya. Kuat dan tidaknya gempa yang terjadi mungkin tergantung bagaimana Jabal Kap menggerakkan urat-uratnya. Lalu kemudian bagaimana sang perkasa ini mampu mengguncang tempat yang jauh tak lain karena antara satu gunung dan lainnya berkaitan. Seperti yang kamu tahu, patahan bumi itu saling terkoneksi lewat gunung-gunungnya. Jadi ketika Jabal Kap mengguncang tempat yang jauh, maka ia hanya perlu menggoyangkan uratnya yang berada di sana. Bukan hanya soal bentuk dan kemisteriusannya, tapi juga kemampuannya menggetarkan dunia. Lantaran hal-hal fantastis ini, maka tak semua orang lantas mempercayainya. Apalagi umumnya manusia hanya mempercayai apa yang mereka lihat dan dengar. Di luar itu semuanya hanya dongeng. Jabal Kap yang dicipta oleh Allah dari zamrud yang hijau itu adalah gunung yang mengelilingi ke segenap penjuru pada urat bumi, agar bumi tidak bergerak bergoncang, dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar dan kuat. Pada suatu hari Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas Jabal Kap dan bertanya, "Hai Jabal Kap, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu." Jabal Kap pun menjawab, "Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es atau salju. Dengan air yang dibekukan dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis atau hancur, terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Dan dipancangkan di bumi itu gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang." Surah Luqman ayat 10. "Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Surah Ali Imran ayat 133. Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kali lipat. Langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Surah Yasin ayat 36. Kita dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana. Tentunya luas, panjang, lebar dan besarnya adalah sama. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi SAW, "Dengan apa bumi ini bisa tenang?" Jawab Nabi SAW, "Dengan beberapa gunung." Pertanyaan berikutnya, "Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Jawab Nabi SAW, "Dengan gunung Kap yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Setelah itu ditanya lagi, "Berapa jarak tingginya dari bumi ke langit?" Jawab Nabi SAW, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak antara perjalanan kaki dan kanannya, utara ke selatan, dari titik tengah. Jawab Nabi SAW, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi SAW menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking, penghuni lapisan kedua adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia.
Allah berfirman, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Di belakang ini semua terdapat alam malaikat. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahui jumlah para malaikat ini kecuali Allah. Dan mereka bertasbih dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kitab An-Nawadir diterangkan bahwa di belakang Jabal Kab ada bumi warnanya seperti perak. Besarnya 7 kali dunia. Bumi itu terisi penuh dengan malaikat. Begitu padatnya jumlah malaikat, jikalau sebuah jarum terjatuh pastilah akan menyentuhnya terlebih dahulu sebelum sampai ke bumi. Para malaikat itu memegang bendera yang tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para malaikat itu berkumpul setiap malam bulan Rajab untuk bertadarru dan mendoakan keselamatan umat Nabi Muhammad SAW. Mereka berdoa, Ya Allah, berilah rahmat umat Nabi Muhammad SAW dan janganlah engkau adab mereka. Allah pun mengampuni segenap umat Nabi Muhammad SAW. Hadis ini derajatnya doib atau lemah karena sanadnya terputus. Maksudnya tidak tersambung kepada Nabi SAW. Sebagian ulama hadis lain menjelaskan bahwa sanad hadis ini mauquf atau terhenti pada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga dengan demikian riwayat tersebut bukan termasuk sabda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.